Oke, kita semua mungkin merasa tahu ya apa itu berhala. Tapi hari ini kita akan coba bongkar konsep ini sampai ke akarnya dan kita akan lihat betapa maknanya itu jauh lebih dalam dan relevan dengan dunia kita sekarang. Coba deh, kalau saya sebut kata berhala, apa yang langsung terlintas di benak Anda? Kemungkinan besar, gambaran yang muncul itu sesuatu yang sangat kuno. Ya kan? Pasti yang kebayang itu patung dari batu atau kayu yang disembah di zaman dulu. Gambaran ini nggak salah kok, tapi itu baru permukaannya aja. Baru puncak gunung es. Nah, gimana kalau saya bilang, berhala yang paling kuat, yang paling mengikat kita, justru yang sama sekali nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang? Oke, ayo kita bedah sekarang. Untuk memahami ini, Al-Quran ternyata memakai sebuah istilah kunci yang membuat definisi berhala ini jadi jauh lebih luas dari sekedar patung. Istilahnya adalah toghut. Akar katanya, togho itu artinya melampaui batas atau bertindak sewenang-wenang. Jadi, toghut itu adalah apapun atau siapapun yang lancang yang mencoba mengambil alih posisi dan otoritas yang bukan miliknya. Posisi apa? Ya, posisi Tuhan dalam hidup kita. Nah, perhatiin deh urutan di ayat ini krusial banget. Al-Quran nggak bilang berimanlah dulu. Justru langkah pertamanya adalah ingkar kepada Tohut. Kita harus secara aktif menolak dulu semua otoritas palsu ini. Baru setelah itu, kita bisa membangun keimanan yang sejati. Ini langsung memunculkan pertanyaan penting. Kalau patungnya sendiri nggak punya kekuatan apa-apa, lalu siapa sebetulnya yang dapat untung dari semua penyembahan itu? Kisah Nabi Ibrahim memberikan jawaban yang sangat telak. Waktu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu bukan sekedar aksi vandalisme loh, itu adalah sebuah argumen visual yang sangat cerdas. Dia seolah-olah bilang, lihat nih, benda yang kalian agung-agungkan ini bahkan nggak bisa melindungi dirinya sendiri. Yang marah dan panik kan jelas bukan patungnya. Jadi pertanyaannya, siapa yang merasa kekuasaannya goyang ketika simbol-simbol itu hancur? Jawabannya ada di sistem kekuasaan manusia yang bersembunyi di belakangnya. Dan inilah mesinnya. Sistem berhala ini ternyata ditopang oleh 3 pilar. Ada kekuatan politik, macam Firaun, yang mendikte apa itu kebenaran. Lalu ada elit agama yang memonopoli tafsir. Dan yang terakhir, ada kekuatan ekonomi, para pemilik modal yang menguasai sumber daya. Ketiganya ini kong kali kong. Tujuannya satu, membuat manusia tunduk pada sesama manusia, bukan pada Tuhan. Dan jangan salah, sistem 3 pilar ini sangat efektif. Saking efektifnya, ia nggak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berevolusi, ganti baju, menyesuaikan dengan zaman kita sekarang. Coba kita bandingkan. Dulu ada Firaun, sekarang ada negara yang menuntut ketaatan mutlak. Dulu ada patung batu, sekarang ada ideologi yang nggak boleh dipertanyakan. Dulu ada persembahan materi, sekarang ada pemujaan terhadap uang sebagai tujuan hidup. Wujudnya beda, namanya beda, tapi esensi perbudakannya sama persis. Jadi, tagut modern ini bisa macam-macam bentuknya. Bisa berupa ideologi ekstrim yang meminta kita mengorbankan nurani. Bisa negara yang menempatkan hukumnya di atas segalanya. Atau sistem ekonomi di mana uang jadi penentu benar dan salah. Semuanya menuntut loyalitas total dari kita. Tapi ternyata ceritanya belum selesai. Ada satu berhala lagi yang jauh lebih dalam, jauh lebih tersembunyi, dan sejujurnya jauh lebih sulit untuk dihancurkan. Berhala yang satu ini nggak akan kita temukan berdiri megah di alun-alun kota atau di dalam gedung pemerintahan. Lokasinya jauh lebih dekat, jauh lebih personal dari itu. Iya, berhala terbesar dan paling berbahaya itu justru bersemayam di dalam diri kita masing-masing. Dan inilah puncaknya. Al-Quran sampai bertanya, pernahkah kita melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya atau egonya sebagai Tuhan? Maksudnya adalah ketika keinginan pribadi kita, pendapat pribadi kita, hasrat pribadi kita menjadi standar kebenaran tertinggi yang mengalahkan segalanya, saat itulah ego kita sudah berubah menjadi berhala. Kalau kita sudah paham sampai di sini, konsep tauhid atau keesaan Tuhan itu jadi terasa sangat berbeda. Bukan lagi sekedar keyakinan pasif, tapi menjadi sebuah ideologi pembebasan yang revolusioner. Jadi, bisa kita lihat ada 3 level berhala yang harus kita hadapi. Level fisik, yaitu objek-objek nyata. Level sosial, yaitu sistem kekuasaan yang menindas. Dan yang paling dalam, level psikologis, yaitu tirani ego kita sendiri. Perjuangan spiritual sejati adalah menghancurkan berhala di ketiga level ini.
Inilah kesimpulan utamanya. Tauhid pada hakikatnya adalah sebuah deklarasi kemerdekaan. Kemerdekaan manusia dari penindasan oleh manusia lain, kemerdekaan dari sistem yang zolim, dan kemerdekaan dari penjara ego kita sendiri. Saya akan tutup dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Kalau misi para nabi memang untuk membebaskan manusia dari semua bentuk perbudakan ini, politik, ekonomi, dan psikologis, apakah sekarang jadi lebih masuk akal mengapa pesan mereka selalu dianggap sebagai ancaman terbesar bagi mereka yang sedang berkuasa?